Puji Tuhan Bapak Ibu, Shalom. Kembali lagi kita mendengarkan renungan firman Tuhan. Kita mau diisi ya Bapak Ibu setiap hari dengan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Sebelum itu, yuk bantu kami untuk tekan terus tombol lonceng untuk mendapatkan renungan firman Tuhan setiap harinya gratis. Sekali lagi ya Bapak Ibu ya, gratis. Jadi tidak dipungut biaya apapun, hanya dengan menekan tombol lonceng, like dan subscribe ya. Terus lonceng yang paling atas ditekan, karena itu akan setiap harinya mendapatkan notifikasi dengan video-video baru, renungan-renungan baru ya Bapak Ibu ya. Puji Tuhan, yuk sama-sama kita mendengarkan renungan setiap hari. Biarlah urapan Tuhan tercurah ke atas kita. Kita akan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan yang baru lagi pada hari ini. Sebentar kami akan mendengarkan renungan. Tuhan, ampuni kesalahan dosa kami ya Tuhan. Dan biarlah Tuhan, apa yang kami mau dengar itu semuanya berasal daripada Engkau. Urapi kami ya Tuhan Yesus, menyenangkan hatimu. Dalam nama Tuhan, haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Kita akan masuk renungan di dalam Mazmur yang ke-25. Mazmur yang ke-25, perikopnya bunyinya begini. Doa mohon ampun dan perlindungan. Saya akan bacakan dari Daud. Kepadamu ya Tuhan, ku angkat jiwaku. Allahku, kepadamu aku percaya. Janganlah kiranya aku mendapat malu. Janganlah musuh-musuhku beria-ria atas aku. Ya, semua orang yang menantikan Engkau takkan mendapat malu. Yang mendapat malu ialah mereka yang berbuat khianat dengan tidak ada alasannya. Beritahukanlah jalan-jalanmu kepadaku ya Tuhan. Tunjukkanlah itu kepadaku. Bawalah aku berjalan dalam kebenaran-Mu dan ajarlah aku, sebab Engkaulah Allah yang menyelamatkan aku. Engkau ku nantikan sepanjang hari. Ingatlah segala rahmat-Mu dan kasih setia-Mu ya Tuhan, sebab semuanya itu sudah ada sejak purbakala. Dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah Kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setia-Mu. Oleh karena kebaikan-Mu ya Tuhan. Tuhan itu baik dan benar, sebab itu Ia menunjukkan jalan kepada orang yang sesat. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati dan hati menurut hukum, dan Ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Segala jalan Tuhan adalah kasih setia dan kebenaran bagi orang yang berpegang pada perjanjiannya dan peringatan-peringatannya. Oleh karena nama-Mu ya Tuhan, ampunilah kesalahanku. Sebab besar kesalahan itu, siapakah orang yang takut akan Tuhan? Kepadanya Tuhan menunjukkan jalan yang harus dipilihnya. Orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan, dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Amin. Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia, dan perjanjiannya diberitahukannya kepada mereka. Mataku telah terarah kepada Tuhan, sebab Ia mengeluarkan kakiku dari jaring. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Lapangkanlah hatiku yang sesak dan keluarkanlah aku dari kesulitanku. Tiliklah kesengsaraanku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Lihatlah betapa banyaknya musuhku dan bagaimana mereka membenci aku dengan sangat mendalam. Janganlah kiranya jiwaku dan lepaskanlah aku. Janganlah aku mendapat malu, sebab aku berlindung padamu. Ketulusan dan kejujuran kiranya mengawal aku, sebab aku menanti-nantikan Engkau. Ya Allah, bebaskanlah orang Israel dari segala kesesakannya. Puji Tuhan Bapak Ibu. Mazmur 25 ayat 1 sampai yang ke-22. Ya, doa mohon ampun dan perlindungan. Di ayat yang terakhir adalah jadi Daud menuliskan ini
untuk bangsa Israel yang sesak dalam satu kondisi, dalam ada masa di mana mereka tertekan, tertindas. Maka Daud menuliskan ini dan Daud memohon kepada Tuhan. Dan Israel rohani pada hari ini, pada detik ini, pada zaman ini adalah saya dan Bapak Ibu, saya dan saudara semuanya. Kita adalah Israel rohani. Nah, ini yang ayat inilah yang kita perlukan, ya Bapak Ibu, kita perlukan di hari-hari ini. Di hari-hari ini sudah setahun lebih kita mengalami yang namanya pandemik ini, ya, dari awal waktu itu Maret 2020, terus berjalan sampai hari ini, ya, tepat hari kemarin pembatasan sosial itu digaungkan lagi. Alhasil perekonomian down lagi. Kita mau kemana sekarang? Ini masa-masa pandemik ini masa-masa sulit loh Bapak Ibu. Ya. Kalau orang ada yang bilang, oh justru usaha dia cuan, justru usaha dia naik, justru usaha dia omsetnya 2 kali lipat. Dari segi sektor yang mungkin sedang banyak diburu ya, terutama pangan, kesehatan, usahanya naik marketnya. Oke, itu memang benar. Tapi Bapak Ibu, di situasi yang tidak menentu ini, itu bukan jaminan kebahagiaan dan kedamaian. Tidak ada jaminan dari situ. Nih, jaminannya hanya ini. Firman Tuhan. Kita baca, kita pasti. Kalau kita baca dengan sungguh-sungguh, ayat per ayat, kata per kata kita resapi, kita merenungkan, berpikir, ya, pasti ada ketenangan dan kedamaian. Satu, itu yang kita dapatkan. Dan saya mau memberitahu, bukan saja ketenangan yang kita dapatkan. Kedua, dosa-dosaku pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tetapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Kedua, dosa kita dihapuskan ketika kita menaruh harap hanya kepada Tuhan. Ya, K1 nih udah dapet nih kedamaian. Kedua, dosa-dosa kita dihapus, diampuni. Mungkin ketika kita amit-amit dipanggil Tuhan, sudah keadaan dalam dosa yang bersih, beres sama Tuhan. Ya, kita berdoa, ada penyembahan, ada pujian, baca renungan, tahu-tahu brek panggil Tuhan misalnya. Dosa-dosa udah beres. Kalau misalnya Tuhan tanya, gimana kamu sama di bumi? Ya puji Tuhan, saya baru saja membaca renungan dan mendengarkan renungan ini, dosa-dosa sudah dihapus. Oh iya betul, beres. Dosa sudah diampuni, ya, itu menandakan kita sudah tidak terkontaminasi. Lagi-lagi bukan kita yang mengingini, bukan kita yang menghapus dosa itu, tapi memang sudah dari Tuhan. Tuhan yang ngomong, dosa-dosa pada waktu muda dan pelanggaran-pelanggaranku janganlah kau ingat, tapi ingatlah kepadaku sesuai dengan kasih setiamu. Lagi-lagi dapat kasih setia dari Tuhan. Nah, jadi mau di situasi seperti apapun, ya, nggak dapat duit misalnya dalam satu hari ini, gimana nih? Setidaknya ketenangan sudah didapatkan.
pasti ada jalan keluar. Tapi memang inilah yang harus kita alami. Karena firman Tuhan sudah berkata demikian. Ya. Jadi jangan kaget lagi deh. Tentang hal-hal yang seperti kayak gini, jangan kaget lagi, jangan bimbang lagi. Memang secara manusia kita punya hati yang kecil nih hatinya, hatiku Tuhan. Lagi-lagi PPKM, lagi-lagi hari ini tidak dapat uang. Saya hanya bertahan hidup dari uang kemarin. Besok sudah habis dan tidak tahu lagi harus bagaimana. Nah, inilah yang kita harus baca. Terus di ayat ke-13, orang itu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Aduh, sampai keselimpet saya. Ini karena saya saking bahagianya baca ini. Loh, lagi PPKM, lagi lockdown ya, secara di rumah, lockdown secara ini ya, maksudnya di keluarga ya. Kalau di pemerintah bilangnya PPKM, gimana orang itu sendiri ya, saya dan bapak ibu sendiri akan menetap dalam kebahagiaan? Gimana caranya? Lagi bingung mau makan apa besok, tapi Tuhan bilang akan mendapatkan kebahagiaan. Ya, akan menetap dalam kebahagiaan. Dan anak cucunya akan mewarisi bumi. Bayangkan Bapak Ibu, lagi bingung bagaimana, ketar-ketir. Tapi Tuhan bilang, kamu akan menetap dalam kebahagiaan dan anak cucumu akan menetap akan mewarisi bumi. Intinya berbicara berkat datang. Karena apa? Tuhan bergaul karib dengan orang yang takut akan Dia. Jauhi dosa, baca renungan, membagikan renungan, itu akan hidup, Bapak Ibu. Itu akan hidup. Ya. Tiliklah, buanglah Tuhan kesengsaraanku dan kesukaranku, dan ampunilah segala dosaku. Jika Tuhan sudah mengampuni kita, mau model kayak gimana kita dulunya, ya kita dulunya hidupnya jungkir balik, suka dengan dosa, tapi kalau ketika Tuhan sudah bilang, aku mengampuni semuanya dan kamu tidak mengulanginya lagi, beres. Tidak perlu takut makan apa, pekerjaan gak ada, masih ada mungkin ngojek, masih ada jualan kecil-kecilan, dan itu yang Tuhan mau dan Tuhan pelihara pasti. Jadi kalaupun mentok udah nggak bisa kemana, ke kiri ke kanan, ya udah terus ikuti program saya, dengar renungan, bertobat, minta ampun sama Tuhan, penyembahan, naikkan mesbah doa persembahan kapanpun, selagi ada waktu senggang, udah jalani hidup ini. Ya udah, jalani aja dari hal yang terkecil. Punya modal 100.000 mungkin, itu pun dari pinjam dari teman atau dari saudara. Punya modal 1 juta, punya modal 10 juta, ya udah, jalani aja. Dagang apa, makanan atau dagang minuman, mungkin mengewarung kah, Tuhan pasti pelihara. Itu Tuhan pasti tolong. Jangan lupa juga dengan persembahanmu, ya, persembahan terbaik. Kalau sekarang kita tidak bisa ke gereja nih, ya udah, transfer aja. Mau berapapun Tuhan lihat kok, dan Tuhan akan pasti membalikan 10-100 kali lipat. Digabungin aja persembahan sama perpuluhan, mungkin per minggu ya, berapa, kasih aja. Mau 10.000, 50.000, 100.000, kasih aja. Udah, gak usah ngeliat-liat kanan kiri lagi deh. Itu kita sudah menjalani Tuhan punya mau. Nanti penghasilan kita bertambah, tambahin lagi berapa. Terus jalani itu terus sambil takut sama Tuhan. Dosa, memang kita sebagai manusia berdosa butuh pengampunan setiap harinya.
butuh pengampunan. Karena semua, saya yakin dan percaya, semua orang belum ada yang suci kok. Termasuk saya. Saya belum suci kok. Kita nggak usah ngebahas orang-orang yang super deh, Superman deh, yang sudah bisa mengalahkan keegoannya. Saya juga belum bisa, tapi kan kita ada usaha, mau belajar, itu mau bertobat setiap harinya. Wah, saya salah nih, salah jalan. Bukan stop di titik itu lalu galau, tapi mengkoreksi diri untuk bangkit lagi. Udah beres, pasti Tuhan akan pelihara. Ya, baik keadaan PPKM seperti ini, diem di rumah aja setelah pulang kerja, setelah pulang dari beraktivitas, ataupun kalau hari ini tidak beraktivitas, ya udah di rumah saja. Berdoa, coba cari cara dagang, jualan, ataupun mungkin driver online, daftar di GoFood, jual makanan. Semuanya pasti Tuhan buka jalan. Walaupun kamu tidak bisa menjadi orang kaya sekarang, tapi hari ini bisa terlewati dengan makan setidaknya. Yang pemuda-pemudi, lakukan saja sekolah dulu saja yang betul. Kalau mau nambah uang untuk orang tua, boleh jualan apa gitu, jualan online apa. Itu kita mau melatih diri kita juga untuk menghadapi hari depan. Saya yakin dan percaya nggak akan baik, Bapak Ibu. Semakin Alkitab kok yang berkata. Tapi di setiap harinya itu ada pemeliharaan Tuhan, itu kuncinya. Tuhan bilang menuju kepada rapture terjadi, Tuhan datang, akhir zaman, nggak ada yang baik. Semua didengarkan dengan berita-berita yang menghebohkan. Sampai saat ini saja masih banyak berita-berita menghebohkan itu. Berarti keadaannya sudah semakin tidak baik. Tetapi ada penyertaan Tuhan. Nah, itulah yang membuat semua menjadi baik adanya. Karena ada pertolongan Tuhan. Ya, yakinlah Tuhan pasti pelihara. Walaupun hanya bisa buat makan hari ini, hanya bisa buat modal, buat puterin, buat dagang besok, tapi ada pertolongan Tuhan. Itu karena pertolongan Tuhan itu sangat itu kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan mau memberkati saya dan Bapak Ibu. Dia rela, dia mau supaya anak-anak tidak ada yang binasa. Nah, berjalanlah bersama Tuhan. Pokoknya minta kedamaian, ketenangan sama Tuhan. Puji Tuhan Bapak Ibu. Saya akan berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Renungan sangat indah. Dan apa yang Tuhan sampaikan lewat hamba-Mu ini, itu semuanya hari ini berasal daripada Engkau. Berkati, urapi Tuhan orang-orang yang sedang galau, sedang stres, sedang bingung mau kemana arah tujuannya. Ada pertolongan Tuhan nyata dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu. Tetap semangat ya. Di khotbah-khotbah saya terus mendengarkan ya, untuk menjadi kekuatan buat saya dan saudara. Puji Tuhan Bapak Ibu. Haleluya. Amin.